Kisah perjalanan singkat kehidupan istri dan Mustafa Kamal Ataturk sema pernikahan. Pada masa itu segala hal yang berbau Utsmani diberangus. Segala hal tentang Islam harus ditinggalkan. Diganti dengan ideologi sekuler di setiap lini kehidupan. Mustafa Kemal menyontohkan langsung bagaimana melakukannya melalui kehidupan pribadinya. Ia dikenal sebagai pria flamboyan yang suka bergonta-ganti pasangan, penikmat kehidupan malam, dan perilaku hedon lainnya yang tidak baik begitu parah. Gambaran kehidupan pribadinya, bahkan idenya untuk menikahi Putri Sultan Mehmet V pun ditolak Sultan. Padahal secara politik itu bisa mengamankan posisi Sultan yang saat itu sudah berada di tepi jurang. Tapi pasalnya, Sultan sudah mendengar kabar tentang penyakit kelamin yang dihidap Mustafa Kemal akibat gaya hidup bebasnya. Ayah mana yang rela menyerahkan putrinya pada pria semacam itu? Apalagi Sultan Mehmet ke-6 dikenal sebagai pribadi yang baik dan taat beragama. Mustafa Kemal akhirnya menikah dengan Latife Usakligil, seorang perempuan dari keluarga kaya dan terhormat yang pada awalnya masih menunjukkan identitas keislamannya yang cukup baik. Bisa dilihat dari foto-foto awal pernikahan mereka yang dipublikasikan. Latife terlihat masih mengenakan jilbab panjang dan rapat. Perlahan, ia mulai menggantinya dengan kain kecil penutup kepala tradisional yang disebut basor tusu. Hingga akhirnya di foto-foto kenegaraan terlihat ia tak lagi memakai kerudung dan mengenakan pakaian terbuka. Lebih parahnya, di forum-forum resmi ia mendesak wanita-wanita Turki untuk mengikutinya. Seperti halnya suaminya, ia mempromosikan gaya hidup sekuler melalui isu-isu emansipasi. Upayanya berhasil. Tak butuh waktu lama, wanita-wanita Turki menanggalkan jilbabnya. Mereka tak sadar, jilbab bukan perkara selembar kain, namun kehormatan mereka yang dicerabut negara. Sekalipun seiring sejalan mempromosikan ideologi sekuler, namun biduk rumah tangga mereka tak berlangsung lama. Hanya berjalan 5 tahun, keduanya bercerai pada tanggal 5 Agustus tahun 1925. Ada yang menarik sebenarnya, seperti yang tertulis dalam buku Madam Ataturk, ada dokumentasi berupa buku harian dan surat-surat yang ditulis Latife yang dilarang pengadilan untuk dipublikasikan. Pihak keluarga pun menuntut supaya catatan yang kini disimpan oleh Yayasan Sejarah Turki itu tak diungkapkan. Kalau dokumen itu bisa dibaca, barangkali ia sempat menuliskan kegundahan hatinya saat menjauh dari agamanya, melepaskan jilbab dan kehormatannya. Terima kasih sudah mendengar seputar cerita Mustafa Kamal dengan istrinya. Jangan lupa spot terus channel ini agar semangat buat cerita-cerita baru lagi.